Halo, selamat malam. Selamat malam sambil kita menunggu yang lain. Buat teman-teman semua, malam ini kita akan live. Seperti teman-teman tahu, di bulan April ini adalah bulannya perempuan Indonesia. Dan di bulan April ini kita akan banyak sekali membahas topik-topik masalah perempuan. Dan malam ini Hipa Valley Talk akan membahas salah satu masalah yang sangat lekat dengan perempuan, yaitu masalah kecantikan. Dan kami sudah mengundang salah satu alumni Funlit, yaitu Dr. Joyce Gunawan. Dia sekarang sedang menjadi residen dermatologis and venerologi di Rumah Sakit Sanglah, Bali. Saya akan undang. Sepertinya ini Dr. Joyce udah join sama kita di sini. Halo, Ibu Dokter. Malam Mbak Sesta. Ya ampun, Suaraku kalau jelas ya? jelas banget, jelas banget. Kamu emang nggak ada pori-porinya gitu ya? Kalau perempuan kalau ketemu langsung bahas pori-pori ya? Nggak kelihatan aja kali Mbak. Nggak kelihatan. Oke, apa kabar, Joyce? Oh baik, Mbak Desta gimana? Baik juga. Ini lagi sekarang sedang residen dermatologi dan venerologi di Universitas Rumah Sakit Sanglah Bali ya. Jadi aku lagi ngambil pendidikan untuk jadi dokter Mm-mm. spesialis kulit dan kelamin gitu Mbak. Atau sekarang Jadi namanya dok. dermato and venerologi gitu. Oke, boleh kenalan dulu, Bu Dokter. Halo semuanya, saya Joyce Gunawan Putri, biasa dipanggil Joyce. Saya alumni Funlit angkatan 15, profesinya dokter. Kebetulan sekarang lagi melanjutkan pendidikan untuk spesialis dermatovenerologi di Rumah Sakit Sanglah Bali. Di Rumah Sakit Sanglah Bali. Oke. Eh, aku sapa-sapa yang udah join dulu ya. Oke, di sini ada Yogi Poi, ada Yulia Ekasari. Wah, Ibu Yulia Ekasari ini psikolog kita ya. Koleta Atik, terus Alit Elia Kurnia, Bernard Arianto. Apa kabar, Kak Bernard? Anastasia Melinda, Evindia, Vipascita, Agaratri. Ini banyak sekali nih perempuan-perempuan plus Kak Bernard Arianto ini teman saya yang selalu melanglang buana nggak pernah pulang. Terima kasih sudah join di Hipa Valley Talk malam ini. Oke, kita akan langsung aja ke bahasan kita malam ini yaitu masalah kecantikan. Nah, Bu Dokter, kalau misalnya kita ngomongin masalah kecantikan yang berkaitan dengan kulit, itu kan pasti nggak jauh-jauh ya dari flek, dari kalau udah umur kayak saya udah kelihatan nih kerut-kerutannya, terus apa tuh penuaan dini gitu, penuaan dini di kulit, kulit sensitif dan sebagainya. Pokoknya pasti muter-muternya ke situ aja. Tapi boleh dijelaskan nggak sih sebenarnya sebelum kita melakukan apa ya kayak tindakan-tindakan yang lain itu perawatan kulitnya itu harusnya dimulai dari kapan dan apakah itu harus tiap hari, apakah itu harus bulanan, apakah itu harus kayak pergi ke Korea dulu gitu. Gimana, Bu Dokter? Iya, makasih Mbak Desta buat pertanyaannya. Jadi kalau seandainya kita
ingin melakukan kayak perawatan kulit itu baik, tapi sebaiknya kita tetap melakukan perawatan kulit harian. Jadi baik pria maupun wanita sebaiknya tetap melakukan perawatan kulit harian. Jadi nggak ada nih istilahnya cewek aja yang harusnya merawat kulit, tapi buat yang kaum laki-laki itu juga melakukan hal yang sama. Cuman kadang kalau pria itu kecenderungannya males ya, kayaknya ribet, itu kayaknya urusan cewek aja, padahal urusan kesehatan kulit itu nggak cuma masalah wanita, tapi laki-laki juga harus merawat kulit. Terus yang penting itu kita melakukan yang pertama perawatan harian. Perawatan hariannya dimulainya kapan? Sebenarnya sedini mungkin, tapi emang kalau proses aging itu sendiri biasanya memang dimulai di saat usia 20 tahun ke atas gitu. Untuk perawatannya seperti apa? Biasanya kita melakukannya itu 2 kali ya sehari, pagi sama sore setelah kita pulang kerja atau setelah kita beraktivitas. Untuk pagi hari biasanya kita yang ya standar lah ya, kita melakukan cleansing atau pembersihan wajah kita biar membersihkan wajah kita dari kotoran-kotoran. Jadi biar agar serum atau pelembabnya bisa nempel dengan baik di kulit kita, otomatis kulit kita harus bersih dulu. Kemudian jadi kan kadang banyak nih produk nawarin serum atau krim. Untuk gampangnya aja, prinsipnya itu kita aplikasinya dari konsentrasi yang paling ringan ke yang berat. Maksudnya ringan itu misalnya kita pakai serum sama krim, berarti pakai serum yang konsistensinya lebih ringan, kemudian baru yang krim. Kemudian habis yang bersihin itu kita jangan lupa juga merawat daerah sekitar mata, karena daerah sekitar mata kita itu kulitnya kecenderungan lebih tipis, jadi kayak lebih gampang keriput di daerah situ, lapisan lemaknya lebih tipis. Jadi diperhatiin juga biasanya krim sama serumnya itu konsentrasinya juga lebih rendah. Jadi di daerah mata kita aplikasiin, terus daerah kulit sekitarnya. Kemudian jangan lupa juga tetap berikan pelembab, apalagi pasien-pasien yang dengan kulitnya kering itu mesti lebih diperhatiin bagian pelembab. Terus kalau pagi hari mesti banget kita saat kita keluar rumah beraktivitas, apalagi teman-teman yang mungkin aktivitasnya di outdoor, mesti banget pakai sunscreen. Nah mungkin pemilihan sunscreen itu kita mesti agak ini ya, pilih-pilih, mungkin kayak yang kulitnya kering atau kulitnya berminyak itu mungkin agak sedikit perbedaan gitu. Terus itu kalau yang pagi hari. Kalau yang malam hari biasanya kok problemnya kita kayak mulai keriput, terus tone warna kulitnya mulai nggak rata ya Mbak, itu bisa kita aplikasiin itu aku banget itu. Selain yang serum atau krim yang misalnya kita dapat dari dokter, bisa kita pakai yang namanya retinol. Dia itu turunan vitamin A, dia bisa untuk mengecelkan pori, ada yang untuk salah satu terapi jerawat, kemudian untuk kerutan halus dia juga bagus kayak gitu, untuk meratakan kulit kita yang udah mulai nggak rata, itu juga retinol itu bagus sih. Biasanya kita pakainya untuk malam hari, karena dia kalau kita pakai siang hari nanti dia bikin kulit kita jadi merah gitu. Oh gitu. Oke, Bu Dokter, tadi kan kita ngomongin masalah tentang perawatan harian gitu ya. Dan tadi juga sempat nyinggung bahwa di dunia apa nih, marketing yang kampanyenya gila-gilaan itu kayak kita dibombardir dengan info pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini gitu ya. Banyak banget. Jadi kayaknya kalau produk-produk itu mau kita beli itu bisa satu kamar isinya apa ya, face care semua gitu. Nah, kalau untuk perawatan harian minimal di pagi hari apa aja sih yang harus kita pakai untuk menjaga supaya kulit kita tetap sehat? Terus kalau malam hari minimal apa yang harus kita pakai? Iya, jadi yang minimal banget kita pakai, yang pertama yang tadi cleanser, terus kita pakai pelembab.
yang pagi hari ini ya. Terus kalau seandainya teman-teman punya problem jerawat, berarti setelah pakai pelembab itu atau sebelumnya boleh pakai yang krim jerawatnya, atau misalnya ada serum atau apa, misalnya kayak agent untuk brightening, kayak pengen tampak kulitnya lebih cerah, atau kayak misalnya antioksidan kayak misalnya vitamin C atau vitamin E boleh. Habis gitu pakai sunscreen, baru kita pakai, misalnya yang cewek bisa pakai setelah itu pakai make up kayak gitu. Kalau untuk malam sama sih, misalnya pakai pelembab, setelah dibersihkan pakai pelembab, terus pakai misalnya ada terapi jerawat, boleh pakai terapi jerawatnya itu. Terus kok misalnya ada flek kayak gitu, pakai terapi fleknya itu. Baru biasanya kita terus tambahin yang retinol itu. Oh gitu ya. Jadi minimal kalau saya yang dengar Itu yang selalu standarnya diulang itu adalah sih. yang selalu diulang tadi adalah cleanser sama pelembab ya. Jadi it's a must Jadi gitu. pelembab, Cleanser dan pelembab jadi kayak adalah. apa? Kan kita harus selalu bersihin wajah kita. Um, Terus sama yang pelembabnya itu sih. Oke. Kalau tadi kita kan tinggal di daerah tropis kebetulan. Jadi kan banyak terus kemudian juga produk-produk yang menawarkan ini dengan SPF segini gitu dan dibilangnya adalah semakin tinggi SPF-nya itu semakin manjur untuk menangkal efek buruk dari sinar matahari. Itu hoax atau memang fakta ya, Dokter Joyce ya? Jadi memang kalau jadi SPF, semakin tinggi SPF itu dia akan memberikan perlindungan lebih lama kepada kulit kita. Jadi misalnya SPF 30 itu akan lebih lama dibanding SPF 15. Kalau yang SPF 50 itu juga akan lebih lama dibanding 30. Tapi kita nggak bisa cuma ngelihat dari tingginya SPF itu aja. Jadi misalnya buat teman-teman yang problemnya ini kulitnya berminyak sama jerawatan. Jadi kita nggak bisa langsung kasih yang SPF 50 karena dia nanti akan lebih mudah menutupi porinya, bikin efek komedogenik, jadi lebih gampang jerawat. Jadi untuk pasien yang akne, kita lebih saranin pakai SPF yang 15 dengan bentuk sediaan yang gel, tapi kita apply-nya lebih sering gitu. Jadi bukan berarti kita pakai pagi itu untuk perlindungan satu hari kita Sepanjang beraktivitas. Jadi hari sebaiknya ya. tetap diulang kayak gitu. Jadi pokoknya di dalam dompet atau tasnya kita semua, baik laki-laki, baik perempuan ataupun laki-laki sebaiknya selalu ada tabir surya itu ya, dokter ya. Ya, Karena betul. kita hidup di matahari, di daerah tropis, di daerah khatulistiwa. Oke, untuk teman-teman yang mau tanya, wah ini ternyata udah banyak banget yang join ya. Untuk teman-teman yang mau tanya, biar nggak kegulung, kalau mau tanya, silakan nanti diketik pertanyaannya di sebelah kolom komen itu kan ada tanda tanya di situ, supaya nanti pertanyaannya bisa saya munculkan ya. Wow, banyak sekali yang sudah join. Terima kasih penjelasannya Dokter Joyce. Abis ini saya semangat rawat kulit. Ya, harus semangat rawat kulit, betul. Jangan sampai terlanjur seperti saya. Oke, nah, Dokter Joyce tadi dari perawatan kulit harian, kita lanjut ya ke perawatan kulit sensitif. Nah, untuk teman-teman kan pasti banyak yang problemnya adalah kulit sensitif. Eh, apa apa mudah kalau kalau saya tanya dulu deh, yang disebut sebagai kategori kulit sensitif itu seperti apa sih? Kulit yang Uh, seperti jadi apa? Jadi biasanya kalau pasien yang dengan kulit sensitif itu kulitnya itu lebih gampang alergi Mbak sama produk tertentu dibanding orang yang normal. Jadi memang struktur kulitnya itu berbeda dengan kulit yang normal. Jadi ada komponen tertentu yang membuat kulit itu tidak intak. Jadi lebih gampang sensitif. Jadi misalnya
orang normal pakai produk ini tidak ada iritasi, sedangkan orang yang sensitif dia pakai krim itu jadinya lebih merah, kerasa kayak burning kayak gitu. Gitu sih Oh gitu biasanya ya. tanda gejalanya. Oke. Jadi kalau yang gampang berjerawat itu termasuk kulit sensitif atau enggak? Kalau yang jerawat itu biasanya kecenderungannya kulitnya produksi dari sebumnya, dari kelenjar minyaknya dia lebih banyak Mbak dibanding yang orang normal Hmm, kayak gitu. oke. Oke. So, jadi untuk kita-kita nih yang punya kulit sensitif, sebenarnya apa sih perawatan dininya atau perawatan paling basic yang harus selalu kita lakukan untuk menjadikan kulit kita terjaga kesehatannya? Oke, untuk yang kulit sensitif biasanya kita untuk pasien, jadi untuk saat cuci muka biasanya dihindari yang terlalu banyak menggosok Mbak. Jadi kalau terlalu banyak misalnya gosoknya terlalu kuat itu membuat kulit kita semakin tidak intak. Jadi ada mikrolesi gitu. Jadi membuat lebih gampang iritasi, lebih gampang infeksi kayak gitu. Kemudian disarankan menggunakan air yang tidak terlalu panas. Jadi kan kadang ada orang yang suka mandinya air panas. Jadi untuk pada kulit yang sensitif sebaiknya menggunakan air biasa atau yang suam-suam kuku aja. Kemudian biasanya Hmm. kan kulit sensitif ini nggak cuma wajah ya, untuk badan juga. Mm-mm. Jadi Mm-mm. biasanya disarankan mandinya itu nggak terlalu lama, nggak lebih dari 15 menit. Mm-mm. Terus Kalau untuk sabun-sabunnya gitu harus pilihan nggak? Iya, biasanya kita lebih perhatiin sih untuk pasien-pasien dengan kulit sensitif. Biasanya kita pakai yang mungkin sering dengar yang produk hipoalergenik kayak gitu. Kan banyak kan Mm-mm. yang kayak produk di pasaran yang kayak ngelabelin kayak Mm-mm. yang hipoalergenik. Sebaiknya menggunakan produk yang seperti itu. Kemudian kita untuk pelembab sama sabunnya kita pastiin tidak ada kandungan alkohol, pengawet, pewangi. Jadi kan kadang kita suka ya pelembab yang ada aromanya kayak gitu, ada Iya, betul. parfumnya kayak gitu. Untuk pasien yang normal beruntunglah kalian bisa melakukan itu, karena pada pasien yang kulit sensitif ini agak agak bisa dibilang mesti dihindarin karena nanti bisa jadi bukan alergi sama pelembabnya tapi alergi dari parfumnya atau dari pengawetnya itu. Hmm. Mm-mm. Terus Oh sama gitu. Jadi, jadi tetap pakai pelembabnya yang hipoalergenik kayak gitu ya Mbak, paling untuk mm-mm. yang kulit sensitif. Oke. Ini kayaknya udah ada pertanyaan. Aku bacain dulu pertanyaannya ya, Dokter Oke, Joyce boleh Mbak. ya. Oke. Dari Francisca Utami, Dokter Joyce praktek di mana? Sementara lagi Praktek ini di mana, Dok? kalau bisa ketemunya di Poli Kulit dan Kelamin atau Poli Dermatologi RSUP Sanglah di Denpasar, Bali. Di Denpasar Bali. Semoga terjawab ya. Siapa tahu kalau pas lagi main ke Bali bisa langsung ketemuan sama Dokter Joyce di sana. Oke, pertanyaan kedua dari Margareta Novita Dewi. Jenis kulit apa yang cocok pakai toner yang mengandung retinol? Dokter. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi untuk yang retinol itu dia agak ada efek eksfoliatif ya. Jadi biasanya lebih kita saranin untuk pasien yang kulitnya berminyak atau yang jerawatan. Tapi yang Hmm. seperti saya bilang tadi, untuk yang pasien yang perawatan yang retinol itu bisa digunakan sebenarnya untuk semua jenis kulit. Cuman biasanya itu ada kadarnya masing-masing. Cuman kalau yang toner kan Hmm. biasanya kita aplikasiin di awal. Biasanya sih nggak terlalu banyak problem ya sama kulit apa yang sensitif. Cuman kan tiap produk itu kadang beda-beda ya Mbak. Jadi kayak tiap Mm-mm. pasien itu mesti biasanya kita coba dulu. Misalnya di kulit yang leher, kalau seandainya kulit leher nggak apa-apa, bisa kita aplikasiin lebih banyak lagi gitu. Mm-mm.
Jadi yang penting dicoba ya, apa namanya, Mm-mm. sebelum semua produk itu dicoba. Nah, ini dokter nih kayak ini, orang kan biasanya oke cobanya di sini nih, cobanya di sini. Nah, sebaiknya kalau mau nyoba produk untuk kulit itu nyobanya di mana sih? Apakah orang bilang katanya ada yang di sini coba atau nyobanya di sini gitu. Paling paling gampang nyobanya di mana nih, Dok? Sebenarnya kalau kita mau coba produk kulit yang paling mendekati sama wajah kita itu kan sebenarnya di leher. Cuman kan kadang Mm-mm. kalau misalnya kita keluar, kan kita kan kayak pakai make up kan. Maksudnya kalau kita pakai Mm-mm. make up kan berarti wajah sama leher. Jadi mungkin kita Mm-mm. cobanya di tangan yang lebih gampang. Mm-mm. Tapi yang perlu kita Mm-mm. tahu bahwa kulit tangan kita itu lapisannya lebih tebal dibanding kulit wajah. Jadi Mm. mungkin bisa aja pas di kulit tangan itu nggak merah, terus pas yang di kulit wajah itu merah. Kayak gitu sih. Oke. Oke, jadi pengetahuan baru ya teman-teman kalau mau mencoba produk, apakah itu cocok sama kulit kita atau enggak, yang paling mendekati kulit wajah kita itu adalah sebenarnya kulit leher. Jadi jangan lupa cobanya adalah di leher, jangan coba di tangan gitu. Saya selalu nyobanya Ya di nggak tangan, apa-apa sih kalau tapi misalnya hari ini pas lagi pakai make up hari ini mungkin nggak. hari ini dapat pengetahuan baru itu lebih ke nggak tahu sih dok itu. Oke, itu tadi. Jadi mudah-mudahan terjawab ya, Margareta Novita Dewi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh minta nomor HP-nya dok, DM aja ya ke IG-nya Dokter Joyce Gunawan. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Pak Yakobus Wirawan. Halo Pak Yakobus Wirawan, harusnya seberapa sering sih cuci muka? Iya benar dok, kan banyak tuh kalau ibu-ibu zaman dulu bilangnya anak-anak suruh cuci muka terus. Dari luar panas-panas, apa namanya, masuk rumah harus cuci muka dulu gitu. Nah, sebenarnya seberapa sering kita harus cuci muka nih dok? Kalau kita melakukan aktivitas yang standar ya Mbak, kalau misalnya kerja dari Mm-mm. pagi sampai sore, berarti ya cuci mukanya 2 kali. Pagi sama Mm-mm. yang sore yang saat kita pulang kerja itu atau pulang dari aktivitas itu sih, itu udah cukup. Soalnya makin sering kita cuci muka, itu juga mengurangi lapisan lemak yang ada di bawah kulit kita kayak gitu. Kok buat yang Mm-mm. apa orang kulit kering yang saya bilang tadi yang kulit sensitif itu kalau kita terlalu sering cuci muka malah nanti mukanya makin kering gitu sih. Hmm, gitu ya. Kalau cuci muka sebaiknya pagi sama malam gitu ya, Sore sama apa ya malam sama sore malam pulang ya, dari malam atau sore. Oke, jadi nggak perlu sering-sering Pak Yakobus cuci mukanya gitu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya udah dari ini ibu dokter juga nih, sama-sama di Indonesia Timur ya, dari Dokter Vita. Saya udah pakai produk yang sama selama 10 tahun untuk skincare. Apakah perlu ganti-ganti atau nggak apa-apa lanjut aja? oke. Mm-mm. Makasih Mbak Dokter Dokter Vita buat pertanyaannya. Jadi kalau emang ada produk yang udah itu maaf produknya apa dijual bebas atau produk dokter ya? Produknya SK2. Oh, iya. Jadi kok Kok gue sebenarnya tahu kalau ya? jadi mau produk apapun itu yang dijual bebas itu memang prinsipnya dia aman, biasanya aman untuk semua jenis apapun karena dia kadarnya minimal. Jadi untuk pemakaian jangka panjang pun sebenarnya nggak masalah. Cuman kan kadang problemnya kita umur 20 sama umur 30, umur 40, problem kulit kita ini udah beda. Hmm. Terus tiap orang itu juga apa ya kayak goalnya itu kan beda. Kadang ada yang kayak ngerasa oh ya cukup kok aku kayak gini. Tapi ada yang aduh gimana nih kayak mulai kerutan kayak gitu. Pengen nggak ada kerutan, pengennya masih kayak umur 20 kayak gimana. Berarti kalau kayak Betul. gitu butuh treatment tambahan atau
kayak udah mulai 40 tahun ke atas, kok mulai muncul nih flek-fleknya kayak gitu. Berarti kalau udah kayak gitu, dengan keluhan kayak gitu, kita nggak bisa dengan yang cuman krim yang dijual bebas. Berarti perlu konsultasi sama dokter, butuh ibaratnya kayak pengobatan tambahan buat masalah kulit kita. Oke. Oh, tadi ternyata dari Vita bilangnya, oh bukan SK2, tapi produknya produk dari dokter. Nah, itu perlu dikonsultasikan nggak? Karena kan berkaitan dengan, kita umur ternyata berpengaruh terhadap kesehatan kulit gitu. Mungkin akan ada tambahan, perlu tambahan-tambahan treatment atau produk yang lain atau gimana tuh dok? Apa kita Jadi udah biasanya, pakai aja itu terus? iya biasanya berbeda umur itu kan problem kulit kita beda-beda ya Mbak. Kayak makin banyak kerutan, ya makin banyak flek. Jadi treatment umur 20 sama umur 40 sih biasanya beda. Mungkin krimnya bisa sama, tapi mungkin ada perlu tambahan treatment yang lain. Kalau emang kita pengennya muka kita tetap kencang atau setidaknya lebih muda beberapa tahun dibanding usia kita. Atau misalnya kita berharap jadi seperti Sofia Lacuba ya, impian semua wanita tuh, Iya. jadi vampir nggak pernah tua. Oke, coba kita lihat ada pertanyaan lain enggak? Oke, belum ada pertanyaan. Kalau gitu kita lanjut ya dokter ya. Oke. Tadi kita udah ngomongin masalah kulit sensitif. Ternyata nggak bisa sembarangan gitu. Bahkan cuci muka aja airnya harus dilihat. Nggak boleh air yang terlalu panas gitu. Dan mungkin produk-produknya juga harus itu ya dok ya. Harus dilihat juga ya. Sebenarnya kalau untuk kulit sensitif kayak gini, apa sih musuh utamanya, dok? Yang bikin kulit kita itu jadi lebih sensitif. Um, jadi untuk kayak yang produk-produk yang perlu dihindarin yang tadi sih Mbak, yang kayak ada kandungan alkohol. Hmm. Cuman terus kayak yang pewangi, terus yang pengawet kayak gitu sih. Terus kalau misalnya produk tertentu, misalnya kayak kandungan tertentu, sejauh ini kalau misalnya kita kasih dengan kadar yang sesuai, itu nggak apa-apa sih, aman. Kayak misalnya tadi kan ada yang tanya yang tentang retinol itu. Jadi retinol itu pun ada persenannya nih. Jadi kalau tentu kita kalau ngasih pasien yang kulitnya sensitif atau yang kulitnya normal, pasti kita pilih presentasinya yang berbeda gitu. Oh. Oh, ini ada Mas Henry Kurniawan baru join. Halo Mas Henry Kurniawan, ini yang apa namanya kemarin mulai merasa kulitnya sudah banyak kerutan karena anaknya sudah beranjak remaja gitu. Tenang aja Mas Henry, ada teknologi yang namanya botok dan filler ya dokter ya. Nanti kita akan bahas itu juga, so stay tune di Hipa Valley Talk kali ini. Kita akan tetap ngobrol-ngobrol bersama Dr. Joyce Gunawan, alumni Vanit 15 yang sekarang sebagai residen dermatologis dan venerologi di Rumah Sakit Sanglah. Oke, dokter, eh gini, semuanya tuh orang tuh kan kayak tadi ya pengen jadi Sofia Lacuba lah, nggak mau pengennya kulitnya tuh di usia prima, usia-usia 20-an gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih kayak cara mengatasi kerutan gitu? Kayak saya nih, kerutannya udah kelihatan nih, kayaknya kemarin belum ada ya. Tapi sekarang tiba-tiba udah muncul. Tiba-tiba udah muncul. Nah, ada tips dan triknya nggak, dokter, cara merawat kulit kita supaya nggak gampang aging? Dan mulai dari umur berapa sih sebaiknya kita mulai merawat kulit kita ini? Oke, makasih Mbak. Jadi untuk kita mesti tahu dulu ya, pertama apa sih yang menyebabkan kulit kita aging. Jadi emang proses aging itu dimulainya umur 20 tahun. Tapi kayak
proses penuaan yang sebelumnya. Jadi kan proses penuaan itu ada yang kita bisa kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan. Kayak misalnya umur kita kan bertambah, itu kita nggak bisa kontrol kan, di luar kontrol kita. Makin bertambah tahun ya pasti umur kita nambah, otomatis proses aging itu tetap jalan. Tapi ada juga faktor yang kita bisa kendaliin, kayak misalnya paparan UV. Kemudian kayak faktor kebiasaan makan kita, kayak ternyata makan yang tinggi gula itu juga bikin proses aging. Kemudian kayak mungkin yang pasien merokok kayak gitu, ternyata pasien yang merokok itu proses agingnya lebih cepat dibanding yang kita yang nggak ngerokok gitu. Terus walaupun kita perokok pasif pun kan kita juga kena ya jadi radikal bebasnya gitu. Terus kayak yang konsumsi alkohol kayak gitu juga. Terus dari makanan juga, kayak pola makan kita gimana selama ini, kita makannya yang cukup sehat, cukup serat, cukup buah, sayuran. Terus kita setiap harinya minum air yang cukup atau enggak, karena kan kulit kita itu juga terdiri dari air. Jadi kalau misalnya kita sering membuat kulit kita tidak terhidrasi dengan baik, jadinya gampang berkerut juga. Kemudian kayak kita kan tiap kali ngomong, senyum, berekspresi, kayak gitu, kayak orangnya semakin ekspresif. Ada gitu ya. Ya, orang yang makin sering berekspresif itu biasanya lebih cenderung gampang berkerut juga. Terus itu sih kurang lebihnya. Berarti kalau kita udah tahu penyebab-penyebabnya, kita cari nih mana yang kita bisa kontrol. Kayak tadi dari makanan, berarti meskipun proses aging itu mulai dari umur 20, tapi kita mesti kalau bisa biasain dari sedini mungkin untuk makan yang sehat sama cukup cairan gitu. Terus paparan sinar matahari kan kita bisa ini ya Mbak, kita bisa minimalkan lah. Tapi bukan berarti kita kayak sama sekali nggak mau kena sinar matahari ya. Jadi kayak kita mesti tahu kapan kita ibaratnya kayak berjemur untuk mencari vitamin D, kapan kita itu sinar UV nggak bagus untuk kita. Oke, berarti kan untuk perlindungan UV kita bisa, kok di luar ruangan kita bisa pakai topi, pakai payung, salah satunya yang selain kita pakai sunscreen. Jadi kayak UV itu selain kayak menyebabkan kanker kulit, terus bikin kulit kita lebih gelap, juga bikin proses aging itu kita cegah gitu. Terus kok seandainya itu yang kita bisa lakuin sehari-hari, tapi kok seandainya kayak misalnya umur 30 kan mulai tuh kulit kita terjadi kayak kerutan-kerutan halus. Nah, kita biasanya bisa udah mulai kerutan halus, ya selain perawatan harian tadi, kita bisa melakukan perawatan tambahan, misalnya kayak peeling setiap bulan kayak gitu. Ataupun juga banyak sih sebenarnya modalitas terapi yang ditawarkan zaman sekarang untuk kita ibaratnya ngerejuve atau meremajakan kulit kita kembali gitu. Atau yang misalnya mulai lakukan botox kayak gitu juga bisa sih Mbak, untuk itu nanti kita bahas kemudian ya. Ini kayaknya semakin seru nih. Ini ada pertanyaan dari Mas Henry Kurniawan. Area-area mana saja di muka yang penting diperhatikan dok? Misalnya yang jadi kumpulan komedo, kerutan, flek gitu. Terus boleh diapain? Boleh nggak dipencet-pencet atau gimana tuh? Gimana perawatannya area-area yang sensitif itu? Oke, mungkin ini ya dimulai dari kayak yang jerawat. Biasanya jerawat itu di daerah yang kayak T-zone gini sih yang lebih banyak. Tapi karena kita sekarang lagi pandemi, lebih sering pakai masker, jadi biasanya jerawatnya di daerah masker kita, atau mas akne bilangnya kayak gitu. Terus kalau di daerah kerutan, biasanya kita ada kerutan di daerah dahi. Kalau kita ngangkat alis kita, terus kalau kita senyum,
di daerah sini mulai ada kerutan kayak gitu, terus kayak di sini smile line, terus kalau kita kayak nyengir gini di sini ada kayak baninya gitu. Itu sih Iya. biasanya itu titik-titik yang Ini Dokter Joyce jelasin pertanyaan ini, saya udah langsung kayak di absen aja nih, kerutan di sini, kerutan di sini. Jadi jadi nyesel kenapa nggak melakukan perawatan dari dulu. Coba coba kita ketemu dari dulu ya. Eh, nggak apa-apa Mbak, jadi nggak ada kata lambat. nggak ada kata terlambat karena selalu ada pertolongan gitu ya, Iya. dokter ya. Ini aku ada tanya lagi, Mas Bramasta Jiwi. Dok mau tanya tentang tata laksana Pityrosporum ovale folikulitis di punggung seperti titik-titik. Apa ini? Ini bahasanya susah banget. Saya bahkan nggak ngerti ini, dok. Oh, oke, ini kayaknya mulai ke penyakit ya. Oke. Oke, ini apa kayak di luar apa problem ini. Jadi Boleh ada dijawab. jadi kalau misalnya kita ada problem masalah, sebenarnya sebelum kita memastikan terapi, jadi diagnosisnya mesti benar dulu. Jadi kayak treatment akan berbeda, jadi setiap diagnosisnya apa. Jadi kalau ada problem sih masalahnya, mending langsung periksa ke dokter dulu, biar lebih diperiksa lebih lanjut, biar lebih tegak ya diagnosisnya. Jadi kita udah tahu diagnosis pastinya apa, baru kita bisa memberikan treatment yang pas. Jadi kalau seandainya diagnosisnya masih salah, nanti takutnya ngasih treatmentnya juga salah kayak gitu. Juga salah, betul. Oke. Katanya Vita brand ambassador Vaseline dipersilahkan. Oke, oke. Nah, tadi kita ngomongin kerutan. Nah, sekarang kita beralih ngomongin tentang flex, dokter. Kan itu salah satu banyak masalah yang timbul, apalagi di negara kita yang berlimpah dengan sinar matahari ini adalah masalah flek gitu. Saya ini tinggal nyebutin nih satu-satu semua yang ada di muka saya ini kayak ngabsen nih, kerutan di sini, terus flek gitu. Nah, dok, gimana nih mengatasi problem flex ini? Kita ngomong penyebabnya dulu deh. Apa sih sebabnya menyebabkan jadi kayak apa ya, pigmen di kulit? Nggak cuma di muka loh, kadang-kadang di tangan ini juga udah mulai nggak rata gitu warnanya. Oke, kita dari Gimana dok? penyebab fleknya itu ya. Mm. Yang pertama ya dari faktor usia. Jadi biasanya emang muncul di usia 40 tahun ke atasan. Kemudian ada faktor keturunan juga. Itu kan dua faktor yang kita kayak nggak bisa ini ya. Jadi kalau misalnya dari orang ibu kita atau nenek kita kayak gitu, ya udah kemungkinan kita lebih besar punya flek di kulit kita. Terus balik lagi ke paparan UV. Jadi paparan UV itu selain membuat aging juga proses flek. Kemudian ada lagi faktor hormonal. Jadi biasanya kan lebih sering ke wanita. Jadi misalnya wanita lagi hamil, biasanya ada beberapa tuh yang muncul flek lagi pas hamil. Kemudian ada beberapa juga pada pasien dengan penggunaan KB hormonal nih Mbak. Kan kita ini ngomongnya lagi umum ya. Mungkin kalau gereja kita kan emang nggak agak kontra sama Betul. hormonal. Cuman ada beberapa kan yang menggunakan KB yang hormonal. Biasanya KB hormonal ini juga salah satunya mencetuskan yang flek ini. Gitu. Oke, oke, oke. Jadi itu salah satunya ya. Nah, terus pencegahan dan kalau misalnya udah terlanjur, kita harus melakukan apa? Oke. Untuk pencegahannya, yang tadi yang tetap yang karena penyebabnya dia dari paparan UV, jadi pastinya tetap kita menggunakan wajib banget pakai sunscreen. Kemudian kalau yang hormonal itu biasanya kita saranin ke pasien untuk mengganti ke metode
KB yang lain. Jadi kan ada banyak metode KB yang tidak menggunakan hormon gitu. Terus kalau yang faktor, kalaupun masih ada, jadi biasanya kita untuk perawatan untuk yang di rumah, biasanya kita berikan kepada pasien itu agent brightening. Jadi ada kandungan krim yang fungsinya memang khusus untuk mencerahkan. Nah, kadang ini mesti hati-hati nih. Kita sebaiknya untuk dapat krimnya itu di tempat yang terpercaya, jadi kayak di klinik dengan dokter kulit ataupun ada juga kan yang dokter estetik, jadi di tempat yang percaya dengan produk yang terpercaya, jadi biar kita nggak mengatasi masalah tapi menimbulkan masalah yang baru. Jadi kalau misalnya kita pakai krimnya yang abal-abal ibaratnya, dia cepet nih bagusnya, cepet hilang fleknya, tapi efek sampingnya yang kita takutin gitu. Jadi ada beberapa Biasanya misalnya, apa, Dok? Jadi kalau jadi kan krim itu kita pakai, kalau yang kita ketemu di dokter itu kan ada terkontrol ya Mbak. Jadi dokter misalnya, oh ya Bu, pakai krimnya ini selama 1 bulan lagi kontrol kayak gitu. Jadi kalau misalnya dirasa udah membaik, ya dosisnya diturunkan, atau misalnya nggak membaik dinaikkan. Kalau misalnya udah baik kan di stop. Nah kadang itu kan pasien suka bandel ya, kayak nggak kontrol terus beli sendiri kayak gitu. Betul. Nah, efek sampingnya itu kalau seandainya kandungannya nggak benar, ataupun juga misalnya kandungannya bagus nih, memang untuk flek, tapi pemakaiannya yang pasiennya yang pakai sendiri nih. Jadi harusnya krimnya itu cuma dipakai 3 bulan atau 6 bulan, tapi pasiennya pakai terus. Nah, kita takutin efek sampingnya, kayak misalnya kulitnya itu jadi kayak ada kelihatan pembuluh darah kecil yang kelihatan di bawah apa kulit. Itu namanya telangiectasia. Itu soalnya itu susah banget sih ngilanginnya, mesti kayak pakai laser, jadi kayak problem lagi buat kita ngilanginnya. Terus bisa terjadi hipopigmentasi atau warna kulitnya itu lebih muda, lebih rendah dibanding kulitnya kita. Kan maksudnya awalnya kan warnanya gelap, terus jadinya makin putih. Kan kita nggak mau juga ya kulit kita belang. Kita kan maunya kulit kita Even sama lah rata kan, warnanya ya. sama rata warnanya. Tapi kalau seandainya kulit kita jadi lebih putih kan malah jadinya nggak bagus, bisa juga kayak gitu. Terus bisa juga terjadi yang namanya ochronosis, jadi dia warnanya jadi gelap, tapi itu lebih susah dihilangin. Bahkan dengan laser pun itu beberapa kasus itu masih nggak bisa hilang gitu. Jadi sebaiknya tetap konsul ke dokter, menggunakan krim yang sesuai anjuran dokter sih, kayak gitu. Untuk perawatan Jadi hariannya. walaupun misalnya kita sudah menggunakan krim dari dokter gitu, dari dokter kita yang terpercaya, itu tetap harus kita sekali waktu berkonsultasi kembali ya. Nggak boleh cuman beli doang krimnya gitu, karena kan itu saya banget tuh males konsultasi ke dokternya, jadi cuman kayak ngulang aja gitu, tinggal beli lagi gitu. Nah itu juga nggak baik ya sebenarnya ya Dok ya. Iya, karena kan kita nggak tahu kandungannya apa. Semua kandungan itu kan ibaratnya itu obat ya Mbak. Betul Obat itu betul. ada, kalau seandainya kita gunakan jangka panjang, ada yang efek sampingnya gitu, efek samping yang kita nggak inginkan. Betul. Jadi jangan lupa ya teman-teman, walaupun teman-teman udah pakai krim dari dokter teman-teman yang dipercaya, itu tetap harus sekali waktu dikonsultasikan. Apakah ada yang perlu diganti, atau ada perlu dikurangin, atau ditambah, atau perlu treatment yang lain. Oke, teman-teman yang baru join, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja ketik pertanyaannya di sebelah kolom komentar yang ada tanda tanyanya, supaya nanti pertanyaannya nggak kegulung ya, dan bisa saya munculkan pertanyaannya. Oke, Dok, kalau misalnya nih udah terlanjur kayak saya gitu, udah terlanjur lah gitu,
masih bisa diselamatkan nggak sih? Kerutan udah banyak, terus apa flek-flek, terus udah setua ini masih jerawatan pula gitu ya. Masih bisa ketolong nggak nih dok? Masih ada harapan nggak buat saya gitu? Ya, bisa banget sih, Mbak. Jadi Hmm. kerutan itu kan yang pertama bisa karena dari lapisan lemak yang di bawah kulit kita yang makin menipis sama pengaruh otot Mm-mm. yang ekspresi tadi. Mm-mm. Kalau yang Mm-mm. otot itu biasanya kita solusinya kita botox. Jadi kayak Mm-mm. kita injeksi yang toksin dari botulinum Mm-mm. di titik-titik tertentu yang misalnya di dahi, di daerah sini, terus di daerah Mm-mm. Smileline kayak gitu. Uh, Mm-mm. itu biasanya bertahan bisa sekitar 6 bulanan gitu sih untuk Mm-mm. yang kerutan. Tapi selain itu juga kita bisa ngerejuve kulit kita pakai peeling. Jadi itu mengurangi kerutan-kerutan halus. Cuman memang efeknya peeling itu nggak sedramatis kalau kita melakukan botox. Biasanya kalau botox itu kalau kita udah suntik kayak ya hilang gitu Mbak. Udah kayak puas banget lah sama hasilnya gitu. Kayak dari ada Mm-mm. kerutan terus nggak ada kerutan. Cuman kalau biasanya ngelakuin Mm-mm. peeling itu kayak butuh emang proses sih. Tapi kan itu kan untuk jangka panjang ya. Jadi kayak Mm-mm. setiap bulan kita ngelakuin peeling, jadi kerutan-kerutan halusnya itu semakin berkurang. Kemudian Mm-mm. kita juga bisa melakukan kayak laser, misalnya kayak laser yang rejuve, misalnya laser CO2. Jadi itu kita melakukan perlukaan secara teratur di kulit kita untuk merangsang produksi kolagen kayak gitu. Jadi pertumbuhan kulit kita jadi lebih bagus gitu. Oh Itu untuk gitu. yang Jadi problem kerutan. untuk yang problem kerutan, oke. Oke, jadi ini kan yang sekarang lagi apa? Lagi jamak adalah masalah botox gitu. Nah, sebenarnya kan dulu banyak yang bilang kalau misalnya nanti botox terus kita mukanya jadi nggak ada ekspresi gitu. Jadi sebenarnya botox itu gimana prosesnya? Terus seaman apa sih, dokter? Jadi botox itu kan kita injeksi botulinum toksin. Sebenarnya botox tuh kayak mereknya gitu sih. Mhm. Botulinum toksin. Jadi prosedurnya nanti di titik-titik yang kita mau dilakukan botox itu di anestesi atau dimati rasakan menggunakan Mhm. anestesi topikal. Jadi biasanya sekitar Mhm. 30 sampai 1 jam dilakukan anestesi di titik-titik yang kita mau suntikin, terus Mhm. dilakukan prosedur suntik itu. Prosesnya nggak Mhm. lama sih, sekitar 15 menit sampai 30 menit tergantung seberapa banyak yang misalnya kayak yang sepertiga atas atau kita mau satu wajah itu kan otomatis lebih lama. Terus Mhm. kalau dibilang sampai nggak berekspresi itu sebenarnya kembali lagi ke apa ya kemampuan operator juga. Jadi di masing-masing titik kalau kita memasukkan si toksinnya itu terlalu banyak, jadi mukanya jadi kaku. Tapi kalau kita Ah, memasukkan dosisnya sesuai pasien, jadi kalau pas. Heeh. pas, jadi misalnya pasien ini kerutannya cuma dikit nih, ya kita otomatis masukin dosisnya lebih dikit. Tapi kalau pasiennya kerutannya udah lumayan banyak, kita agak naikin nih dosisnya. Kalau kita memasukkan dosis yang sesuai sama kebutuhan pasien, seharusnya pasien tetap bisa berekspresi kayak normal sih. Maksudnya berekspresi Mhm. tapi tanpa kerutan kayak gitu. Mhm. Mhm. Jadi apa namanya kalau misalnya mau memilih prosedur itu ya pilih benar-benar dokter yang terpercaya ya. Itu yang boleh melakukannya sebenarnya cuma dokter kan ya dok ya. Iya, Kalau harusnya kayak di cuma dokter. salon-salon kecantikan gitu itu boleh nggak bisa nggak harusnya tuh? Seharusnya sih cuma dokter aja. Itu kan prosedur yang invasif ya. Jadi kita pakai Mhm. jarum suntik untuk masukkan cairannya itu. Jadi salah satu prosedur yang invasif. Jadi sebaiknya sih dilakukan sama dokter ya. Yang Mhm. sudah terlatih tentunya ya. Betul betul. Oke.
Jadi itu ya, kalau misalnya teman-teman mulai tertarik untuk melakukan botox, pastikan bahwa teman-teman pergi ke dokter, jangan pergi ke salon kecantikan yang entah apapun gitu. Yuk kita share ampul yuk. Kerutannya Vita mah belum banyak. Oke, oke kita Aku juga lanjut udah botox ya. tuh. Asik. Eh, dulu saya nggak pernah loh kepikir untuk botox. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang itu kayaknya botoxnya nggak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh kayaknya orang-orang kayaknya yang mengaku pernah di botox itu jadi mukanya tuh kenceng-kenceng gitu. Cuman kalau sekarang kayaknya bagus-bagus gitu ya, kayak Sofia Yang Lajuba gitu ya. yang penting dosisnya oke sih, sejauh ini pasien oke-oke aja sih Mbak. Oke, saya lihat dulu. Ada pertanyaan nggak ya? Oke. Dok, tapi ini nggak, kadang-kadang kan apa namanya, dokter udah tentuin ini dosisnya segini 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 aja gitu. Tapi ada nggak kayak pasien yang ngeyel gitu, aku mau tambah dong, aku mau lebih lagi gitu, biar mukanya Hmm, apa halus banget gitu. eh, Ada nggak dok yang jadi kayak kan gitu dok? biasanya eh, kan kita ngelihatnya itu setiap pasien itu kayak kasus per kasus ya Mbak. Jadi pas Hmm. kita ketemu pasien, kita minta pasiennya itu untuk berekspresi. Jadi dari pasien itu Hmm. berekspresi, kita bisa lihat nih kayak seberapa ini sih kerutannya kayak gitu. Terus baru kita tentuin. Nah, eh, biasanya sih kalau botox itu jarang sih pasien kayak ngomong kayak apa sih terus mau dosisnya segini. Tapi biasanya kalau kita udah suntikin, terus kayak Hmm. kita ngomong ke pasien kayak coba dilihat beberapa hari gimana. Kalau seandainya udah cukup, udah hilang kerutannya, biasanya sih udah cukup kayak kontrol lagi ya berarti kalau dia ngerasa udah mulai muncul kerutannya lagi kayak gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya kayak seminggu ternyata dia kayak merasa kayak masih kurang, ternyata kayak masih ada kerutannya yang masih nggak sesuai maunya dia, kayak ya Hmm. mungkin boleh sih kita tambahin. Mhm. Dok, yang seperti itu, bisa timbul efek alergi nggak sih? Bisa, bisa. Bisa Jadi ya? kayak Tapi jenis botok. Jadi sebenarnya kayak apapun itu bisa aja Mbak nyebabin alergi, tapi eh, mhm, taunya kita itu alergi atau enggak itu cuma Tuhan yang tahu. Jadi kayak kita nggak bisa kayak apa prediksi ibaratnya kalau mhm, orang itu alergi sama botox itu. Makanya itu mhm, pentingnya kita melakukan botox di tempat yang terpercaya. Jadi kan kalau misalnya di tempatnya terpercaya aman, kalau seandainya terjadi alergi kan bisa melakukan penanganan yang cepat. mhm, Gitu. mhm, mhm, Terus jenis botok itu juga banyak sih macamnya. Jadi kalau seandainya alergi sama produk tertentu, kita bisa pakai produk mhm, yang lain. Jadi nggak usah khawatir juga sih kok misalnya sampai mhm, oh saya alergi ini terus jadinya nggak bisa botok sama sekali. Biasanya kita ada pilihan mhm, mhm. jenis yang lain gitu. Oke, jadi jangan khawatir. Ah. Nah, eee, selain untuk treatment masalah kerutan, itu selain botox apalagi Dok? Ada treatment yang lain nggak? Pilihannya, Uh, pilihan treatmentnya? yang tadi untuk kerutan halus itu kita bisa gunakan peeling kayak gitu, yang peeling yang Mhm, perawatan peeling bulanan itu juga peeling mhm, itu banyak sih jenisnya, banyak pilihannya nanti tergantung fungsinya untuk apa. Jadi peeling itu mhm, mhm, bisa mengatasi kerutan, bisa untuk pasien dengan problem jerawat, terus tadi mungkin mhm, Mbak Desta ada misalnya kayak keluhan apa flek kayak gitu, itu mhm, peeling juga mhm, bisa untuk solusi masalah flek kayak gitu. mhm, Terus mhm. selain peeling uh, banyak sih misalnya mungkin kalau pernah dengar yang PRP, jadi platelet rich plasma itu kita sebenarnya ngambil serum dari darah kita sendiri. Biasanya itu uh, apa alerginya lebih jarang sih karena kan produknya dari darah kita sendiri. Jadi darah Dari kita badan kita diambil. sendiri. Mm-mm. Mhm.
terus kayak dimasukin ke alat yang kayak centrifuge gitu Mbak. Jadi kayak untuk memisahkan sel darah kita sama serumnya. Nah, serumnya itu nanti yang dimasukkan ke kulit kita. Nah, cara masukinnya itu biasanya pakai apa ya, jarum-jarum kecil gitu Mbak. Tapi dianestesi dulu, dikasih apa, penahan rasa sakit dulu, anestesi topikal dulu, baru setelah itu dimasukkan ke kulit kita. Itu banyak sih sebenarnya, kayak misalnya kayak laser yang tadi saya bilang, kayak laser CO2 itu, jadi dia bikin perlukaan di kulit kita gitu. Jadi kayak dibikin perlukaan yang teratur. Nah, jadi perlukaan itu kita harapkan muncul kolagen yang membuat kulit kita jadinya apa, tumbuh yang sel kulit yang baru yang lebih bagus kayak gitu. Oke, oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Agatha Galuh Pembayun. Kalau mata panda, cara ilangin atau samarinnya gimana ya, Dokter Joyce? Ya, kalau mata panda ini juga kita mesti lihat penyebabnya ya. Banyak sebenarnya kan problemnya. Misalnya kita kayak istirahatnya kurang, atau terus kayak misalnya pasien dengan problem atopi, kayak misalnya saya atopi nih, jadi memang problemnya emang kayak mata panda kayak gitu. Nah, untuk ngilanginnya yang standar ya tadi yang pakai eye cream kayak gitu, yang perawatan harian ini kayak mesti kita lakuin sih. Maksudnya bukan berarti pakai eye cream misalnya menggunakan treatment yang lain terus menggantikan yang eye cream ini. Jadi eye cream itu tetap mesti digunakan. Kemudian kita bisa pakai filler Mbak, jadi kita masuk filler itu, filler kan jadi kayak mengisi, jadi mengisi di bawah kantong mata kita, jadi kayak menyamarkan apa, gelap yang di bawah mata. Terus itu juga kayak, kan biasanya kan kayak cekung ya Mbak, kok makin usia itu kayak di bawah mata kita kayak cekung, Betul, jadi kayak betul. mengisi di situ, mengisi di bawah mata kita, terus menghidrasi. Jadi filler itu juga kayak memberikan memberikan cairan untuk di bawah mata kita. Tapi cairannya itu bukan maksudnya air ya Mbak, dia ada kandungan seperti kayak hyaluronic acid kayak gitu, yang memberikan apa ya, kayak mata kita itu jadi kayak tampak lebih segar dibanding biasanya kayak gitu. Kalau misalnya kayak saya nih, apa namanya, kalau orang pakai kacamata itu kan pasti kalau dicopot sini hitam-hitam. Itu kalau kacamatanya dicopot tapi kita nggak melakukan perawatan apapun, itu nanti kayak mata panda yang di bawah ini bisa bisa langsung hilang dengan sendirinya atau tetap harus dilakukan perawatan, Dok? Kalau problemnya kayak sering pakai kacamata, biasanya sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih Mbak, kok yang pakai, maksudnya kayak kacamatanya jadi kayak neken gitu ya. Tapi kan biasanya nekennya di Eh, daerah sini nggak sih? Terus jadi kan kalau kayaknya problemnya orang yang berkacamata adalah ketika dia kacamatanya dilepas tuh sebenarnya ininya jadi kayak lebih hitam dan lebih cekung gitu. Jadi itu nggak bisa ya hilang dengan sendirinya. Kalau kita misalnya kita ganti kontak lens deh, tetap harus dilakukan perawatan ya dok ya. Tetap harus perawatan. Jadi sebenarnya itu kalau bisa dibilang nggak ada pengaruhnya sama kita pakai kacamata. Jadi kalau mau kita pakai Hmm, kacamata atau kita pakai soft lens, nggak terlalu banyak pengaruh. Jadi tetap sebaiknya melakukan treatment sih gitu. oke. Okay. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Jadi ada treatment-treatment tertentu yang tadi kalau mau pakai menghilangkan mata pandanya tadi itu. Pertanyaan selanjutnya dari Iki Vina, Dok, microneedle PRP versus serum mana yang lebih efektif? Boleh dijelasin dulu ya dok, microneedle itu apa, microneedle PRP itu apa, dan serum itu apa gitu. Oke, microneedling itu kita pakai kayak apa, roller gitu Mbak, untuk Hmm. itu membuat luka di wajah kita. Jadi yang untuk prosedur ini pastinya kita anestesi atau kita mati rasa
kulit kita, pakai yang anestesi topikal yang tadi 30-60 menit itu. Terus kita pakai roller. Jadi roller itu di permukaannya itu ada kayak jarum kecilnya gitu Mbak. Itu jarumnya juga nanti kita sesuaiin sama pasien, ada berapa milinya kayak gitu. Nah setelah teranestesi dengan baik, terus kita rolling. Jadi kayak kita membuat luka. Jadi tujuannya itu jadi kulit kita itu kalau lukanya teratur Mbak, itu dia pertumbuhannya akan lebih bagus dibanding kalau lukanya semua gitu. Jadi tujuannya bikin luka itu untuk memproduksi kolagen kayak gitu. Jadi pertumbuhannya lebih bagus. Terus kalau microneedling sama serum sama yang PRP, sebenarnya keunggulannya PRP itu yang seperti saya bilang tadi, dia nggak terlalu banyak menimbulkan alergi karena dari darah pasien itu sendiri gitu. Jadi kecenderungan pasien alergi kita bisa hindarin. Terus kalau serum itu tergantung juga sih apa serumnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kadang itu keefektivitasannya kurang lebih hampir sama. Jadi nanti kita kembalikan lagi kepada pasien. Jadi pasiennya mau nggak kita ambil darah kayak gitu. Kadang kan ada pasien yang kayak udah muka saya di treatment masa saya diambil darah lagi. Ada pasien yang kayak mikirnya ya mending pakai darah saya sendiri kayak gitu. Jadi kayak tetap sebaiknya kita tetap jelasin ke pasien kayak pilihan terapinya apa aja. Tapi keputusan mau pakai apa itu kita kembaliin lagi ke pasien juga sih. Yang penting pasien tahu apa plus minusnya kayak gitu. Jadi tadi yang kalau yang microneedling itu diambil dari darah kita sendiri treatmentnya sehingga sangat kecil kemungkinan untuk alerginya gitu ya dok ya? Ya, sorry Mbak, yang PRP itu. Yang PRP ya, yang PRP ya, yang PRP. Yang microneedling itu yang pakai roll yang itu pakai Mbak, yang pakai roll ya. Oke. Jadi begitu, semoga tadi terjawab ya, Iki Vina. Jadi plus minusnya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Joyce, pilihannya tetap ada di kita. Ini ada pertanyaan lagi. Oke. Terus kalau mau treatment PRP, apa yang harus disiapkan biar bagus darahnya? Atau boleh kapan aja? Atau kita butuh persiapan-persiapan tertentu? Biasanya sih ya standar ya, kayak kita makan yang sehat, kayak istirahat yang cukup, kayak gitu sih. Terus biasanya kita nggak terlalu saranin untuk pasien yang menggunakan pengencer darah, kayak kan ada beberapa orang yang ada problem sama faktor penumbukan darah, kayak gangguan jantung apa, yang dia mengharuskan dia mengonsumsi obat pengencer darah. Biasanya kita nggak terlalu saranin buat pasien yang seperti itu. Tapi kalau seandainya pasiennya nggak ada problem masalah tertentu, bisa kita kerjain aja sih, nggak ada yang terlalu yang pantangan yang berarti gitu. Yang tetap kayak makannya yang makannya sama istirahatnya kayak gitu. Oke. Bentar. Oke. Itu tadi pertanyaannya. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, ini udah 1 jam dan sebentar lagi saya terpaksa mengakhiri obrolan-obrolan seru ini karena di Bali itu udah jam berapa ya dok ya? Udah jam 9 ya? Udah jam 9. Kalau masih ada pertanyaan, silakan diketik ya di tadi kolom yang ada di sebelah kolom komen yang ada tanda tanyanya, sehingga pertanyaannya bisa saya munculkan. Nah, dok. Nanti setelah acara ini, ada pertanyaan bisa DM sih Mbak. Kalau misalnya mau ada yang tanyain, mungkin masih malu gitu. Masih malu, boleh DM langsung ke IG-nya Dr. Joyce Gunawan, di @joycegunawan ya. Ya dok ya? Iya Mbak. Oke. Dok, kan sebenarnya kalau kita ngomong tentang kesehatan dan kecantikan itu kan nggak cuman masalah wajah doang ya dok ya, betul nggak dok?
Nah, itu kan ada kayak yang problem-problem yang lain, misalnya kayak di kulit tangan atau misalnya berjerawat sampai ke punggung gitu. Itu pencegahan dan perawatannya gimana, Dok? Apakah sama gitu menggunakan tabir surya tadi untuk apa namanya untuk perawatan hariannya gitu. Jadi kalau secara keseluruhan kalau kita ngomongin kesehatan kulit itu apakah antara kulit wajah dan kulit bagian tubuh yang lain itu harus diperlakukan sama, Dok? Oke. Yang masalah penggunaan tabir surya, sebenarnya Mm-mm. penggunaan tabir surya itu nggak cuman kita pakai di wajah ya Mbak. Jadi kita Mm-mm. gunakan sebaiknya di daerah badan kita yang sun exposed area. Mm-mm. Jadi daerah yang terpapar sinar matahari, sebaiknya Mm-mm. kita aplikasikan untuk yang sunscreen itu juga kayak gitu. Mm-mm. Yang untuk jadi kan bisa aja kayak bikin warna kulit yang di badan kita jadinya nggak rata kayak gitu. Terus yang Mm-mm. problem jerawat, jadi pada orang tertentu yang produksi minyaknya berlebihan, terus apalagi ada faktor keturunan yang memang dari orang tuanya jerawatan, biasanya jerawatannya nggak cuma ada di wajah, tapi ada juga di badan, kayak gitu. Jadi pada pasien ini, jadi sebisa mungkin setelah beraktivitas di luar, berarti harus segera mandi, jadi kebersihannya harus lebih dijaga, kemudian kayak setelah itu mengganti pakaian, terus kita juga ada pasti juga ada treatment pengobatan untuk jerawat yang di badannya juga gitu. Karena kalau kita nggak obatin nanti timbul masalah baru kayak misalnya jadi apa bekasnya yang hitam atau yang parah banget itu sampai yang muncul keloid kayak gitu. Mm-mm. Jadi jangan Oke. sampai terjadi masalah itu baru kayak berobat. Jadi kita harus aware juga dengan badan badan kita sendiri ya. Dok, last question nih dok, pertanyaan terakhir. Kita kan sekarang sedang di masa pandemi ini, di mana kita tuh diharuskan sering-sering cuci tangan dan sering-sering mandi kalau kita keluar gitu ya dok ya. Nah itu kan menyebabkan kulit tuh jadi kering gitu, jadi kering banget. Nah, untuk mencegah supaya kulit kita tetap sehat di masa pandemi ini, apa yang harus kita lakukan, Dok? Oke, jadi emang kan jadinya kayak lebih sering ya, kayak misalnya kayak kita keluar kerja, terus kayak pulang mandi, terus kita ternyata masih ada acara lagi di luar, terus kita kayak pulang Pulang kan mau nggak mandi mau kayak lagi. mandi lagi kan, kayak gitu. Jadi Iya, betul. kayak ibaratnya mandi itu nggak jadi nggak cuma 2 kali, jadi kayak bisa 3 kali kayak gitu kan. Hmm. Jadi yang pertama dari airnya dulu Mbak. Jadi airnya tadi yang saya bilang sebaiknya sih jangan terlalu panas. Terus kalau kita mandinya kayak cuman 15 menit kayak itu masih oke. Tapi kan ada yang kayak suka berendam kayak gitu. Nah, apa misalnya kita berendam itu juga bikin evaporasi atau penipisan dari lemak di bawah kulit kita yang semakin banyak juga gitu. Terus mungkin dari produk sabunnya juga. Sabunnya kan sekarang kita kayak takut infeksi bakteri, infeksi Iya, virus. betul. Sebenarnya boleh Heeh. sah-sah aja sih sebenarnya kayak gitu. Cuman kadang kita jadi cenderung memilih produk yang ibaratnya kayak anti kuman yang banyak ada kandungan alkohol. Nah, produk-produk yang seperti itu biasanya itu membuat kulit kita kering. Jadi sisi positifnya dia membunuh kuman, tapi sisi negatifnya dia membuat kulit kita semakin kering. Jadi biasanya produk yang sabun yang untuk membunuh kuman bakteri kita gunakan kalau kita emang ada problem kulit infeksi bakteri sama infeksi virus kayak gitu. Tapi untuk penggunaan harian sebaiknya kita menggunakan produk yang banyak moisturizernya kayak gitu. Terus kita setelah mandi, oh ya waktu mandi juga jangan terlalu sering menggosok. Jadi kayak misalnya kalau kita mau luluran atau apa, ya kayak dijarakin, jangan kayak terus-terusan. Lihat juga kondisi kulit kita kayak gimana, kayak tipe kulit kita kayak gimana, yang normal kah, atau yang sensitif, atau yang kan ada juga yang mau luluran tiap hari juga nggak masalah kayak gitu. Ada yang
kok tiap hari makin sensitif. Nah, setiap mandi juga jangan lupa, nggak cuma wajah kita yang butuh pelembab, tapi badan kita juga butuh pakai pelembab. Jadi sebaiknya setelah mandi juga kita juga memberikan moisturizer atau pelembab untuk badan kita biar kelembapannya selalu terjaga gitu. Jadi Terus yang yang disayang problem yang jangan cuma wajahnya ya dok ya. Yang mm-mm. disayang-sayang Jadi jangan kulit dielus-elus, jangan cuma wajahnya gitu ya dok ya. mm-mm. Kulit badan kita juga mesti dirawat. Terus yang Oke. problem yang cuci tangan itu Mbak, Mm-mm. jadi kan kadang kita ngambil simpelnya ya kayak kita pakai hand sanitizer Betul. dibanding cuci tangan kan ya. Jadi kalau hand Mm-mm. sanitizer itu kan dia ada kandungan alkoholnya. Tujuannya memang untuk membunuh Mm-mm. bakteri sama virus kayak gitu kan. Tapi kayak kita perlu ingat lagi alkohol itu bikin kulit kita makin kering. Jadi kalau seandainya pakai hand sanitizer itu seminimal mungkin kalau memang kita nggak ketemu tempat cuci tangan. Sama Kalau air. seandainya kita Hmm. sama air, jadi kan cuci tangan harus di air, diusahakan di bawah air mengalir. Jadi kalau emang Mm-mm. di sekitar kita lagi nggak ada, tapi kita ngerasa tangan kita kotor, ya udah mau nggak mau kan itu solusi yang Mm-mm. terakhir. Tapi Mm-mm. kok sebaiknya kalau misalnya sekitar kita ada tempat cuci tangan, sebaiknya kita menggunakan tempat cuci tangan menggunakan air dan sabun. Itu uh, jauh lebih mengurangi kulit kita jadi nggak terlalu kering gitu. Terus kalau misalnya kulitnya sensitif, kita juga bisa gunakan hand sanitizer yang kan udah banyak tuh Mbak yang kandungannya udah pakai aloe vera atau apa tambahan Mm-mm. Mm-mm. pelembab. Betul, betul. Jadi nggak membuat kulit kita terlalu kering kayak gitu. Mm-mm. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Pilih-pilih produknya juga. Terus kemudian seperti tadi kita mesti pinter-pinter pilihnya. Kalau misalnya ada air lebih baik pakai air daripada pakai sanitizer yang mengandung alkohol tinggi gitu. Jadi sanitizer itu hanya kita gunakan jika kita nggak ketemu air gitu ya dok ya, untuk penjagaan kulit di masa pandemi. Dan jangan lupa yang dielus-elus jangan mukanya doang, tapi juga seluruh badan. Karena kulit kita ini kan bukan cuma di muka ya dok. Jadi mesti Ah, apa semuanya sih dirawat kayak mesti gitu, jangan adil. cuma wajahnya aja. Iya, mesti adil ya dok ya. Mm-mm. Oke, ini udah jam 8 lewat, Dok. Kita harus mengakhiri bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih banyak sudah mau hadir di Hipa Valley Talk dan sharing masalah tentang kecantikan kulit, baik wajah maupun seluruh badan. Nah, untuk teman-teman yang belum belum sempat nanya tapi masih punya pertanyaan-pertanyaan yang menggantung, tadi Dokter Joyce sudah bilang boleh DM Dokter Joyce di Instagramnya di @joycegunawan gitu. Dok, untuk penutup buat perempuan-perempuan dan laki-laki juga yang masih mau melakukan apa namanya, yang mau menjaga kesehatan kulitnya, kasih istilahnya tips dan trik singkatnya dok supaya kesehatan kita ini kesehatan kulit kita ini terjaga. Tips and trik singkat dok. Ya, jadi untuk merawat kulit wajah sama badan kita sebenarnya nggak kita mesti melakukan perawatan rutin. Jadi nggak bisa kita maunya seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi mesti melakukan perawatan rutin. Jadi misalnya kita maunya misalnya kayak laser apa-apa yang sebulan sekali kita menganggap itu sudah cukup tanpa melakukan perawatan harian. Jadi kayak semua itu nggak ada artinya kalau kita nggak melakukan perawatan harian. Sama yang penting kita tetap melembabkan kulit kita dengan memberikan pelembab yang cukup tergantung jenis kulit kita, dan jangan lupa menggunakan sunscreen karena penting banget karena sinar UV itu salah satu banyak problem masalah kulit dari kerutan, kemudian yang flek tadi, proses aging kayak gitu. Jadi dengan kita tahu
apa penyebabnya. Jadi kita lebih aware, lebih tahu bagaimana sih cara pencegahannya kayak gitu. Oke. Itu ya, teman-teman tadi udah panjang lebar kita bicara masalah kecantikan dan kesehatan kulit. Terima kasih sudah join di Hipa Valley Talk. Terima kasih Dokter Joy sudah mau berbagi ilmu di sini. Dan untuk Makasih Mbak teman-teman, Elisa udah diundang dan Hipapati. ya, untuk teman-teman, Hipa Valley akan selalu eh, apa namanya melakukan bincang-bincang seperti ini dan di bulan ini kita selalu akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan perempuan. Jadi untuk yang masih tertarik untuk membahas topik-topik yang berkaitan dengan perempuan, jangan lupa gabung di Pavali Talk minggu depan. Minggu depan kita juga akan kedatangan seorang dokter. Kita akan bahas tentang kesehatan reproduksi perempuan. So, terima kasih banyak ya Dokter Joyce. Terima kasih banyak Ya, teman-teman yang sudah makasih Mbak mau Desta, join. makasih Hipapati, makasih semuanya yang udah join. Sampai jumpa di Hipa Valley Talk Jumat depan. Bye.